Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Inilah kisah kakek dihina saat naik pesawat. Kisah kakek yang dihinakan saat naik pesawat. Di suatu pagi yang cerah, sebuah penerbangan menuju kota besar di Indonesia. Di dalam kabin pesawat, para penumpang sudah duduk di kursi mereka, menunjukkan bahwa usianya sudah cukup lanjut. Dia bergaya dengan pakaian yang tampaknya sudah lama, sebuah kaos oblong lusuh dan celana panjang yang sedikit robek di bagian ujungnya. Tas tua di tangannya tampak usang, dan rambut putihnya yang jarang tak bisa menyembunyikan kerut wajah yang penuh pengalaman. Tak ada yang begitu istimewa dari penampilan kakek ini. Namun di mata beberapa penumpang, penampilannya justru menarik perhatian, bukan dalam arti yang baik. Beberapa dari mereka, terutama yang duduk di sekitar kakek, saling berpandangan dengan pandangan sinis. Di antara mereka ada seorang wanita muda yang tampak terganggu, memiringkan wajahnya dan membisikkan komentar pada teman di sebelahnya. "Lihat tuh, kayak pengemis," katanya sambil menunjuk diam-diam. "Mungkin dia cuma ikut-ikutan naik pesawat." Seorang pria di belakangnya juga berbisik, "Jangan duduk dekat dia, siapa tahu dia mencuri barang." Kakek itu, meskipun sadar akan tatapan yang diterimanya, tetap tenang. Dia hanya duduk di kursinya dengan sabar, memandangi jendela pesawat, seolah tak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Tidak ada rasa kesal, tidak ada ekspresi marah, hanya ketenangan yang tampak dari wajahnya. Pesawat mulai lepas landas, dan saat layanan makanan dibagikan, kakek itu hanya memesan segelas air putih. Seorang pramugari menawarkan makanan, tetapi kakek itu menolaknya dengan senyum ramah. Penumpang yang duduk di dekatnya terlihat semakin mengabaikan kakek tersebut. Sebagian ada yang menertawakan dalam hati, sebagian lagi merasa tidak nyaman duduk bersebelahan dengan orang yang mereka anggap seperti seorang pengemis. Di tengah perjalanan, kakek itu tidak banyak berbicara dengan siapapun. Namun ketenangan yang ia tunjukkan justru menambah kesan bahwa dia adalah orang yang berbeda, mungkin seseorang yang tak terlalu peduli dengan penilaian orang lain. Tak lama setelah beberapa penumpang mulai berbicara tentang betapa anehnya penampilan kakek tersebut, terdengar pengumuman dari pilot bahwa pesawat akan segera mendarat. Saat pesawat tiba di bandara tujuan, sebagian besar penumpang mulai merapikan barang bawaan mereka. Mereka mulai mengumpulkan barang-barang, mengeluarkan laptop dan tas kecil, dan mulai berdiri untuk bersiap turun. Kakek itu tetap duduk di kursinya, tidak tergesa-gesa. Begitu pintu pesawat dibuka, kakek itu berdiri dan mulai berjalan menuju pintu keluar. Namun apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang yang sempat merendahkan dirinya. Beberapa penumpang yang tadinya tidak terlalu peduli mendapati bahwa kakek tersebut berjalan menuju pintu keluar VIP. Ia tidak mengikuti penumpang lain yang menuju pintu biasa. Di depan pintu keluar VIP, ada seorang petugas bandara yang menyambutnya dengan penuh penghormatan. Kakek itu menyapa petugas dengan senyum ramah dan melanjutkan langkahnya tanpa terburu-buru. Ia dikenal sebagai seseorang yang sangat dermawan dan memiliki berbagai proyek sosial untuk membantu masyarakat kurang mampu. Namun, kakek ini memang memilih untuk hidup sederhana. Ia tidak pernah ingin menonjolkan kekayaannya atau menjadi pusat perhatian. Ia selalu merasa bahwa yang terpenting dalam hidup adalah kebahagiaan batin dan ketenangan, bukan status sosial atau penampilan luar. Setelah keluar dari pesawat dan menuju area VIP, kakek itu tidak langsung pergi begitu saja. Sebelum meninggalkan bandara, ia sempat berbincang dengan beberapa orang yang mengenalnya. Dan salah satunya adalah seorang pengusaha muda yang tampak memeluknya dengan hangat. Mereka berdua berbincang dalam suasana penuh keakraban, seolah sudah lama kenal. Mereka merasa malu dengan diri mereka sendiri karena sudah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Mereka tidak tahu bahwa di balik penampilan sederhana itu, kakek tersebut adalah seorang yang penuh pengalaman hidup dan mempunyai lebih banyak hal berharga dalam hidupnya daripada yang mereka kira. Sejak kejadian itu, banyak di antara penumpang yang berusaha mencari tahu lebih lanjut tentang kakek tersebut. Beberapa artikel di media sosial dan berita lokal bahkan mulai melaporkan kisahnya, mengungkapkan bagaimana kakek itu merintis usaha
Dari nol hingga menjadi salah satu tokoh yang sangat dihormati di bidangnya. Pelajaran yang bisa diambil. Kisah ini mengingatkan kita bahwa seringkali kita menilai orang hanya berdasarkan penampilan luar, tanpa mengetahui cerita hidup atau perjalanan mereka yang sesungguhnya. Penampilan bisa menipu, dan tidak semua orang yang tampak miskin atau sederhana adalah orang yang tidak berharga. Sebaliknya, banyak orang yang memilih untuk hidup sederhana meskipun mereka memiliki kemampuan atau kekayaan yang luar biasa. Yang terpenting adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan rasa hormat, tanpa terburu-buru membuat penilaian berdasarkan asumsi. Kita juga bisa belajar bahwa sikap rendah hati dan tidak menyombongkan diri merupakan kualitas yang sangat dihargai oleh banyak orang, meskipun tidak selalu mudah untuk dilakukan. Kakek dalam cerita ini memilih untuk hidup sederhana, meskipun dia punya banyak alasan untuk berbangga diri. Itu adalah pilihan yang menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan dalam menjalani hidup. Pada akhirnya, kita semua harus belajar untuk lebih bijaksana dalam menilai dan menghargai sesama. Sebab, setiap orang punya cerita dan perjalanan hidup yang unik. Dan kita tidak pernah tahu siapa yang kita temui bisa jadi lebih dari apa yang terlihat di permukaan.